Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bersua di channel kesayangan kita, Ruas TV. Kali ini kita akan membahas kembali tentang tahapan-tahapan perjalanan jiwa, tahapan-tahapan dan langkah-langkah hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan cahaya akidah yang menerangi, dikuatkan dengan akar pondasi keimanan yang menancap dan menghujam, dan kemudian dengan tekad dan azam yang kuat berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Guru kita yang walaupun telah wafat beratus-ratus tahun yang lalu, tapi meninggalkan warisan yang sangat luar biasa kepada kita, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, memberikan kepada kita peta, Masya Allah, dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentunya dengan pengalaman dan perjalanan yang sangat luar biasa dalam kehidupan beliau, dan bercermin dari perjalanan dan kehidupan para salafus saleh. Beliau menggambarkan kepada kita satu peta perjalanan yang membuat kita insya Allah tabaraka wa ta'ala bisa mengikuti peta itu sampai dalam langkah-langkah penuh berkah. Kita akan sampai ke tujuan yang kita cita-citakan bersama, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertemuan lalu kita telah membahas tentang tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan atau fase-fase langkah-langkah seorang hamba Allah, ya, salik, yang menetapi jalan ini melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatinya gelisah atas dosa yang tergoda untuk dilakukan atau kewajiban yang dilalaikan, maka itulah tangga yang disebut dengan yaqadhah, di mana seorang salik, seorang yang menuntun jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kegelisahan, ya, ketidaktenangan, kegoncangan hati, karena dia memiliki kepekaan. Itulah yang disebut dengan yaqadhah, hati yang terjaga. Gejolak hati yang terjaga menuju kepada kebaikan ini perlu untuk diarahkan dengan fikrah. Maka tahapan yang kedua disebut dengan manzilatul fikrah. Apa yang dimaksud dengan manzilatul fikrah? Bahwa gejolak hati yang imani ini diarahkan untuk menuju kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fikrah, berpikir yang mana yang hak dan yang mana yang batil, dengan pengetahuan yang hak dan yang batil, dan yang an-nafi' wad-dar, yang bermanfaat dan yang memberi mudarat, maka dia melangkah terus sampai akhirnya ketika azamnya untuk melakukan kebaikan itu kuat dan untuk menetapi jalan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya basirah. Basirah ini adalah ilmu, tapi bukan ilmu sembarang ilmu, tapi dia adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang dilontarkan ke dalam jiwa manusia-manusia yang dipilihnya, jiwa manusia-manusia yang memberikan ruang kepada cahaya itu untuk meneranginya. Masya Allah, maka jiwa orang yang beriman yang telah diterangi dengan basirah ini tidak akan tergoyahkan lagi pada keimanannya kepada sifat-sifat Allah yang sempurna, nama-namanya yang paling agung. Dan dia tidak akan tergoyahkan untuk berusaha semaksimal mungkin melakukan semua kewajiban dan kemudian meninggalkan semua larangan. Karena basirahnya menembus kehidupan yang fana ini dan menyaksikan akhir daripada segalanya, yaitu akhirat yang kekal dan abadi. Seakan-akan pandangan matanya ya lebih
pandangan hatinya melebihi pandangan matanya, karena pandangan hatinya melihat surga dan neraka, melihat balasan kebaikan dari setitik kebaikan yang dilakukan, bagaimana lautan ya balasan Allah Subhanahu wa taala tiada terhingga, dan bagaimana dosa yang begitu nikmat akan mendapatkan balasan yang sangat pedih di surga, di neraka nanti pada hari kiamat kelak. Subhanallah, inilah basirah, 3 dimensi daripada basirah yang berada pada jiwa orang beriman. Ketika seorang yang telah menempuh jalan ini dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan basirah ini, maka dia akan melangkah terus. Dan langkah berikutnya inilah yang disebut dengan manzilatu al-muhasabah, berkaca diri. Dia senantiasa tidak merasa puas dengan apa yang dicapainya. Dia tidak merasa sempurna. Dia tidak merasa telah melakukan segalanya. Dia tidak merasa orang yang paling soleh. La tuzakku wa la tuzakku anfusakum. Innallaha a'lamu biman ittaqa. Jangan kau memberikan tazkiyah. Jangan engkau mengaku bahwa engkau yang paling baik, paling suci. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu yang mana yang paling bertakwa. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, berkaca diri, introspeksi diri. Inilah tangga yang berikutnya dalam tapak-tapak keberkahan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang merasa dirinya kurang pasti ingin menambah. Seorang yang merasa dirinya bersalah pasti ingin memperbaiki. Tapi seorang yang merasa dirinya sudah cukup, dia tidak akan pernah mau menambah kebaikan lagi. Seorang yang merasa dirinya sudah sempurna, dia tidak akan mau melihat sisi-sisi yang perlu disempurnakan pada dirinya. Maka manzilah muhasabah ini adalah manzilah yang membuat dia merasa tidak ada apa-apanya. Iya. Merasa diri tidak punya apa-apa, tidak merasa bersih, tidak merasa sempurna. Subhanallah. Bahkan kata Ibnul Qayyim rahimahullah, satu terminal dalam muhasabah ini disebut dengan su'udzon, bersangka buruk. Bersangka buruk kepada siapa? Bersangka buruk kepada diri sendiri. Tapi bukan berarti kita menyepelekan potensi kebaikan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Tapi yang dimaksud dengan su'udzon bin nafs ini adalah selalu merasa diri tidak sempurna. Selalu merasa diri kurang. Selalu merasa diri perlu untuk diperbaiki. Selalu merasa ada sisi yang bolong dalam kepribadian kita. Harus ditutupi. Nah, inilah yang dilakukan oleh seorang yang selalu bermuhasabah. Ingin memperbaiki dirinya. Karena dia bisa mendeteksi kekurangannya. Dia bisa mendeteksi kealpaannya. Dia bisa melihat sisi-sisi yang perlu diperbaiki pada dirinya. Muhasabah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk selalu muhasabah, mempersiapkan diri. Substansi daripada muhasabah adalah mengkalkulasi diri kita untuk kemudian mempersiapkannya pada hari di mana tidak ada lagi, ya ibarat perjalanan, dia adalah perjalanan yang tidak ada kembalinya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, maka orang yang bersiap untuk satu perjalanan yang tidak ada kembalinya, tentu persiapannya lebih hebat lagi, lebih lengkap lagi daripada orang yang melakukan perjalanan tapi masih berharap kembali. Kita pergi ke daerah ini, pergi ke daerah itu, ke negeri ini, ke negeri itu. Selalu ada harapan, masih ada kata pulang. Ya, tapi orang yang meninggalkan dunia, maka dikatakan dia berpulang. Ya, berpulang ke negeri yang lain. Orang istilahkan, ya berpulang ke rahmatullah. Kalau memang Allah merahmatinya. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memurkai dia, murka kepadanya, maka tempat kembalinya bukan ke rahmatullah, tapi kepada la'natullah wa adabullah. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu bisa terjadi pada setiap kita. Olehnya itu pula, setiap kita tidak boleh merasa sempurna dengan apa yang dicapainya. Dia harus terus melakukan muhasabah. Taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa mempersiapkan apa yang akan dibawanya untuk hari esoknya. Hari esok yang dimaksud di sini adalah ya hari kiamat. Mempersiapkan diri untuk itu, muhasabah. Nah, subhanallah, su'udzan bin nafs ya wa gairu husnidzan lin nafs, karena terlalu berbaik sangka kepada diri sendiri, ini juga akan membuat kita lalai untuk mencapai kesempurnaan karena kita menyangka diri kita sudah sempurna.
tapi masih ada yang lebih baik, masih ada yang lebih sempurna. Maka orang-orang yang selalu ingin lebih baik, dia akan bercermin ya pada dirinya. Dia akan bisa berbicara dengan dirinya. Ini yang biasa diistilahkan barangkali dengan self-talking, ya. Berbicara dengan diri sendiri. Kemampuan untuk berbicara pada diri sendiri, kemampuan untuk melihat sisi-sisi gelap pada diri kita, ya, lubang-lubang kekurangan pada diri kita adalah kemampuan yang sangat luar biasa. Inilah muhasabah itu. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Dan kemampuan untuk melihat ya diri kita, apa yang harus dikuatkan untuk menghadapi hari kemudian. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kesempatan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan hasibu, ya, diriwayatkan bahwa beliau pernah mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, muhasabahlah terhadap dirimu. Ya. Perhatikanlah dirimu. Persiapkanlah dirimu. Ma qaddamat lighadin, apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Subhanallah. Sekali lagi saya katakan, ya, ini perjalanan yang tiada kembali. Ya, kalau kita sudah berjalan ini dalam kehidupan, tidak ada lagi kembali ke masa kecil yang mungkin ada hanya khayalan kita atau ada di film, tapi kenyataan tidak. Dia sudah berlalu. Maka persiapan kita adalah untuk masa depan dengan mengambil iktibar apa yang terjadi di masa lalu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabah ini berarti kita melihat diri kita dengan sesungguhnya. Lepaskan topeng-topeng kita. Ya. Kita adalah hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah kita? Bagaimana sholat subuh kita? Bagaimana sholat berjamaah kita? Bagaimana qiraatul Quran kita? Bagaimana tadabbur Al-Quran? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita susun sendiri tentang bagaimana pencapaian kita sebagai seorang yang salik, sebagai seorang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh kemudian merasa berpuas diri karena ibarat seperti daun ya atau buah yang sudah matang, tahapan berikutnya daripada setelah matang itu apa? Ya. Tahapan selanjutnya adalah busuk. Nah, kita tidak boleh menjadi busuk. Kita harus terus memperbaiki diri kita. Kita harus terus memuhasabah. Karena muhasabah fungsinya adalah melihat diri kita sesungguhnya di luar topeng-topeng itu. Ya. Anda adalah siapa? Apa tujuan dari kehidupan Anda? Apa yang Anda telah persiapkan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang untuk kita berkaca diri, melihat siapa diri kita sesungguhnya. Nah, inilah yang akan kita bangun dengan kebersamaan ini, insyaallah taala. Ya. Bagaimana kita semua mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah sumber segala kebaikan. Dialah pada sumber semua yang berberkah ya hanya dari Allah dan Rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikannya dan Rasulnya kemudian memberikan petunjuknya kepada kita. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata momentum-momentum ibadah itu memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan muhasabah ini. Saat-saat kita bermunajat, kita mengingat diri kita dosa-dosa apa yang kita lakukan. Saat kita sholat, ya, kita menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dan melihat apa sisi-sisi kekurangan kita. Nah, kalau seorang hamba terus melakukan introspeksi ini, maka walaupun dia pernah menyimpang, dia akan kembali. Ya, dia akan kembali. La'allahum yarji'un. Nah, inilah sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, yang maqamul musyahadah, kemauan untuk berkaca diri, melakukan introspeksi pada kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.